dan nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Hari ini kita harus selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Kita masih diberikan kesehatan dan pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk walaupun di rumah aja. Abang-abang dan kakak-kakak di sini mau ngajak adik-adik sekalian untuk menyanyikan lagu satu pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Musik Bang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Untuk doa pembuka, silakan Bang David. Terima kasih Kakak Grace. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin melakukan ibadah ya Tuhan. Berkatilah kami dan berkati juga adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Supaya ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa padamu. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya dipersilakan. Oke, terima kasih Bang David. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, abang dan kakak-kakak di sini mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kan adik-adik udah siap nih. Waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Laskar Kristus, Siap. nah kita mau bersukaria, kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Musik Bang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulangi lagunya sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, waktunya untuk duduk kembali. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lenta.
Tapi sebelum itu kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Musik Bang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Kita ulangi lagunya dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Masih dengan sikap berdoa, Kalenta dipersilakan. Halo Riri di rumah, berjumpa lagi dengan Kalenta pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekolah minggu kembali, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh sehat. Terima kasih juga untuk kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu yang sudah menyiapkan sekolah minggu untuk kami semua yang masih bersekolah minggu dari rumah. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus menolong setiap kami, anak-anak-Mu, boleh duduk manis, merenungkan firman Tuhan dan boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik kekasih yang ada di rumah, senang sekali Kalenta boleh bertemu adik-adik kembali setelah sekian lama ya. Kalenta gak muncul di sekolah minggu, tapi di ibadah terakhir tahun ini bergembira sekali boleh berjumpa dengan kalian yang ada di rumah masing-masing. Pasti udah ready ya dengan Alkitabnya, sudah duduk dari tadi, udah bernyanyi dengan gembira, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Yang di rumah pelan-pelan dibuka Alkitabnya dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Kalian mengikuti Kak Lenta dalam hati dan Kak Lenta akan membacakannya untuk kita semua ya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan."
Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengar ya, cerita hari ini itu cerita tentang seorang malaikat. Siapa tadi namanya? Malaikat itu siapa namanya? Kalian mau denger dong, siapa namanya tadi? Iya, Gabriel. Malaikat itu biasanya itu ya melayang-layang, ada sayapnya ya, warna putih, dia bisa terbang ke sana kemari. Tiba-tiba seorang malaikat bernama Gabriel menjumpai Maria. Maria itu siapa ya? Maria itu ibunya Yesus nanti. Tapi pada saat cerita ini, Maria itu belum menjadi ibunya Yesus, masih anak gadis, masih perawan gitu ya. Malaikat datang, cuk. Maria pun terkejut ketika si malaikat itu memberi salam. Salamnya itu membuat Maria kan tahu ya, wah ini ada malaikat Tuhan nih, mau ngomong apa nih sama saya nih gitu ya. Dan malaikat itu bilang apa? "Hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak." Waduh, masih gadis, belum menikah, belum bersuami, masa mau mengandung gitu ya. Maria pun bingung dan dia takut. Wah, aku masih gadis, belum punya suami, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak? Dan dia betul, dia ngomong sama si malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi, hai malaikat? Aku kan belum menikah, aku kan belum bersuami. Apa kata orang nanti kalau tiba-tiba perutnya besar begitu ya adik-adik ya, gak ada suaminya, melahirkan anak, apa kata orang gitu ya?" Maria pun takut, cemas, bingung. Terus malaikatnya bilang apa? "Oh, Roh Kudus yang akan membuat Maria mengandung dan melahirkan Yesus nantinya. Bukan karena sebuah pernikahan." Nah, kalau sekarang kan mama papa kita tuh mama ketemu papa dulu, mereka pacaran terus menikah, punya anak gitu ya. Kalau belum menikah nggak boleh punya anak. Nah, ini Maria pada saat ini masih bertunangan statusnya, masih perawan gitu loh. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah karena ada karya Roh Kudus. Nah, adik-adik tahu nggak? Setelah nanti si malaikat ini pergi, sebenarnya Maria masih bingung nih. Wah, gimana nih ya? Masa saya harus mengandung nih? Aduh, nggak mau ah. Aduh, ini sulit sekali. Kenapa saya harus mengandung? Kenapa saya harus mengandung dari Roh Kudus? Kenapa saya harus mengandung Yesus gitu ya? Ini kan susah, ini nggak gampang. Tapi ayat terakhir tadi tuh menarik ya adik-adik kasih ya. Dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebelum malaikat itu pergi meninggalkan Maria, Maria bilang, "Baiklah, aku terima tugas ini." Karena itu tugas yang sulit ya adik-adik ya. Gak mudah bagi seorang Maria untuk bisa mengandung dari Roh Kudus dan menjadi ibunya Juru Selamat, menjadi ibunya Tuhan Yesus. Nah, tapi hari ini kita belajar dari Ibu Maria ya. Walaupun sukar, walaupun dia masih bingung, walaupun pasti gak mudah, tapi dia mau berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau." Dia tetap beriman bahwa ini dari Tuhan. Walaupun sukar, walaupun sulit, Maria tetap mengimani dan ya, aku akan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini nih untuk kita nih ya, ini adalah ibadah terakhir di tahun ini sebelum kita libur panjang, nanti Januari baru sekolah minggu lagi ya. Kira-kira pernah gak kita punya pengalaman seperti Ibu Maria? Atau nih kalau kalian tanya nih adik-adik yang cewek nih yang ada di rumah nih ya, kalau kalian jadi Maria mau gak menerima? Atau bilang sama malaikat, "Gak mau ah,
pilih orang lain aja lah, aku nggak mau susah gitu ya. Kita nggak mau kan kalau susah-susah, sama orang lain aja lah. Kalau yang muda-muda baru sama kita gitu ya. Kalau yang sukar-sukar sama orang lain aja lah. Kalau yang enak-enak baru sama kita gitu. Atau kita mau nih seperti Ibu Maria mengatakan, baiklah Tuhan, karena aku ini hamba Tuhan, aku mau melakukannya walaupun sukar. Nah hari ini kita belajar dari Ibu Maria, tentu kita belajar tidak menolak, tidak membantah gitu ya. Tapi kita mau seperti Ibu Maria, kita patuh, kita ikut seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19, udah lama di rumah aja, bosan gitu ya, pengen main keluar, pengen main ke mall, pengen jalan-jalan liburan kayak orang-orang gitu ya. Sukar nggak tuh di rumah mulu nih, bete nih gitu ya, sukar nggak? Sukar juga ya, maunya tuh kelayapan di jalan, maunya tuh keluar-keluar main-main sama teman ya kan. Tapi dalam masa pandemi ini kita juga bisa melakukan hal yang sukar itu kita lakukan karena kita beriman seperti Ibu Maria. Kita mau mengatakan, baiklah Tuhan, aku mau disiplin di rumah seperti kata mama, seperti kata papa, jangan keluar-keluar dulu untuk mencegah supaya kita tidak terkena, supaya orang lain juga tidak terkena. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya adik-adik ya. Jadi di masa pandemi ini pun kita bisa melakukan seperti yang Ibu Maria lakukan. Mengimani bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita walaupun harus di rumah aja. Tetap peduli kepada kita walaupun suasana saat ini sangat sukar gitu ya. Gak boleh liburan, gak boleh ke sekolah, gak boleh berjumpa teman-teman, harus di rumah aja. Walaupun sukar tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita saat ini juga. Dan kalau besok-besok nih adik-adik ada hal-hal yang sukar, kalau itu kehendak Tuhan, maka kita harus seperti Ibu Maria. Kita mau mengatakan, Tuhan, walaupun ini sukar, tapi aku beriman Engkau akan menolongku melakukannya. Walaupun ini sukar, karena ini kehendak Tuhan, aku mau melakukannya. Jadi di minggu terakhir, hari ini sebelum kita liburan panjang, kiranya cerita tentang Ibu Maria ini menjadi renungan yang baik untuk adik-adik ingat gitu ya. Nanti di sepanjang liburan ini tetap berdoa begitu ya, tetap beribadah bersama mama papa. Kan ada tuh ibadah online gereja kita streaming ya, ikut sama mama papa gitu ya. Dan tetaplah mengikuti protokol kesehatan, tetap tinggal di rumah. Mari kita senantiasa beriman walaupun sukar seperti Ibu Maria. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Ibu Maria bahwa walaupun sukar kami akan tetap beriman. Tuhan, dalam kehidupan kami ada banyak hal-hal yang sukar yang kami alami. Tetapi dalam hal-hal yang sukar itu biarlah kami terus beriman kepada Tuhan. Dan kami juga mau melakukan kehendak Tuhan walaupun itu sukar, seperti Ibu Maria yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kak Lenta yang sudah membawa firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau nanya nih, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Wah, banyak ya yang cinta sama Tuhan Yesus. Nah, meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, apapun resiko kita, nah kita harus tetap cinta Tuhan Yesus. Nah, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Musik Bang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
rencanamu. Kita sikap doa, ulangi sekali lagi. Tutup matanya, lipat tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Doa penutup dipersilakan Bang Rey. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, walaupun ibadah kami di rumah saja. Kiranya Tuhan, ibadah kami menyukakan hati Tuhan, membuat Tuhan senang. Kiranya juga kami boleh selalu mengingat firman Tuhan yang tadi telah dibawakan oleh Kakak Lenta. Tuhan juga berkati kami, rencana kami, Natal kami Tuhan pada tanggal 12. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan juga berkati bangsa dan negara ini Tuhan, di mana kami sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menjaga orang tua kami, Tuhan menjaga keluarga kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya. Tuhan juga berkati setiap pelayan Tuhan di gereja, di sekolah minggu, majelis, sintua, dan pendeta. Kiranya mereka semua juga tetap melayani Tuhan walaupun kondisi sekarang masih kurang memungkinkan untuk beribadah seperti biasa. Tetapi Tuhan, kiranya semangat pelayan Tuhan dapat terus membara sehingga kami terus dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan juga berkati sekolah kami Tuhan. Kiranya kami dapat juga tetap mengikuti pelajaran, tidak ketinggalan suatu apapun walaupun sekolah kami di rumah saja Tuhan. Juga berkati orang tua kami, berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga umur yang panjang sehingga mereka dapat melihat kami, membahagiakan mereka. Tuhan, kiranya ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, jangan ditutup dulu karena kita mau ngerjain aktivitas yang akan dibawakan oleh Kakak Dinda. Untuk Kakak Dinda, Abang Rey persilakan.
Terima kasih untuk Abang Ray untuk doa penutupnya. Nah, adik-adik sekarang kita waktunya untuk aktivitas. Yeay. Jadi di sini Kakak Dinda udah megang aktivitas untuk anak kelas kecil dan untuk anak kelas besar. Kakak Dinda mulai dari aktivitas anak kelas kecil terlebih dahulu. Jadi tadi kan Kakak Lenta udah ceritain tentang malaikat yang nyamperin Maria. Jadi di sini Kakak Dinda punya malaikat yang diutus Tuhan untuk bertemu dengan Maria. Di sini Kakak Dinda punya gambar. Di sini ada 2 gambar. Jadi ini aktivitasnya untuk minggu ini untuk anak kelas kecil itu nyari perbedaan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Nah, kalau misalnya adik-adik udah nemu nih perbedaan antara gambar 1 dan gambar kedua, adik-adik bisa diwarnain gambarnya ya, seperti ini. Kakak Dinda punya contoh yang udah diwarnain. Ini contoh gambar yang udah diwarnain. Jadi adik-adik cari dulu perbedaannya. Abis itu kalau misalnya udah dicari perbedaannya, nanti adik-adik diwarnain yang gambar bawahnya aja ya. Jadi setelah dicari perbedaannya diwarnain gambar yang bawahnya. Nah, itu untuk aktivitas anak kelas kecil. Untuk aktivitas anak kelas besar, jadi di sini itu Kakak Dinda punya beberapa pertanyaan. Ada 7 pertanyaan nih adik-adik seputar cerita yang tadi diceritain sama Kakak Lenta. Jadi di sini tema kita minggu ini tetap beriman walaupun sukar, diambil dari ayat Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik yang pastinya kalau misalnya dengerin firman Tuhan pasti sebelumnya baca dulu Alkitabnya ya. Di sini untuk minggu ini kita Alkitabnya ada di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik kalau misalnya udah dibaca nih Alkitabnya, adik-adik kerjain soal yang udah ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 7 nih. Misalnya Kakak Dinda kasih contoh ya. Untuk pertanyaan nomor 1 Kakak Dinda bacain, ke kota mana Allah mengutus malaikatnya untuk mengunjungi Maria? Nah, jawabannya itu yang pertama itu kota Nazaret. Nah, adik-adik tinggal lanjutin nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nanti kalau misalnya adik-adik udah kerja ini mau aktivitas kelas kecil ataupun aktivitas kelas besar, nanti difoto dan dikirim boleh melalui Facebook, terus nanti di tag kakak-kakak sekolah minggunya atau melalui grup sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Nah, itu aja dari Kakak Dinda untuk aktivitas minggu ini. Sekarang kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Silakan. Wah, luar biasa adik-adik ya, aktivitasnya keren-keren ya. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas untuk minggu sebelumnya ya. Nah, untuk minggu ini jangan lupa ya, yang sudah dijelaskan oleh Kakak Dinda aktivitasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke guru sekolah minggunya. Boleh dikirim lewat WhatsApp grup
Sekolah Minggu atau juga bisa dikirim melalui Facebook Sekolah Minggu HK Tanjung Priok adik-adik. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk pengumuman. Abang Noval ada beberapa pengumuman. Yang pertama untuk Natal adik-adik ya. Guru-guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih untuk adik-adik, terlebih untuk orang tua kami. Terima kasih sudah mengikuti rekaman untuk persiapan Natal tahun ini ya, yang sudah datang ke gereja, terima kasih ya. Untuk adik-adik yang belum rekaman ya, ini untuk adik-adik yang belum rekaman aja ya. Kalau yang udah berarti diabaikan saja. Yang belum rekaman silakan rekaman sendiri di rumah ya. Kira-kira rekamannya seperti apa Bang Noval? Kira-kira nanti rekamannya seperti ini, boleh diikuti. Kira-kira gambarnya seperti ini, silakan. Nah, rekamannya seperti itu adik-adik ya. Pastikan sesuai dengan contohnya adik-adik ya. Nah, kalau sudah selesai rekaman liturgi dan juga rekaman pujiannya, boleh dikirimkan ke guru-guru Sekolah Minggu. Boleh dikirim melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya untuk informasi Natalnya adik-adik ya. Mohon maaf untuk beberapa adik-adik Sekolah Minggu yang belum mendapatkan souvenir Natal ya. Harap bersabar, kita akan bagikan sesegera mungkin ya adik-adik ya. Jadi nanti semuanya pasti kebagian souvenir Natalnya. Jangan takut ya. Nah, yang berikutnya untuk persiapan Natal kita adik-adik ya. Perayaan Natal kita adalah hari Sabtu. Hari Sabtu jam 5 sore ya. Jam 5 sore nanti disiarkan di YouTube ya, di YouTube channel Sekolah Minggu HK Tanjung Priok. Jadi pastikan adik-adik hari Sabtu jam 5 sore atau sebelumnya sudah siap-siap ya. Silakan diajak mamanya, papanya, diajak semua satu keluarga, satu rumah semuanya, siap-siap di depan TV atau di depan laptop atau di depan handphonenya. Silakan mengikuti ibadah adik-adik ya. Silakan menggunakan pakaian yang rapi. Adik-adik boleh pakai yang rapi, boleh pakai baju Natal juga atau boleh pakai souvenir Natalnya. Dan nanti setelah ibadahnya selesai boleh foto-foto. Foto-fotonya boleh juga dikirimkan ke guru Sekolah Minggunya adik-adik ya. Nah, itu untuk pengumuman Natalnya adik-adik. Yang berikutnya pengumumannya adalah mengenai Sekolah Minggu HK Tanjung Priok. Adik-adik, hari ini, hari Minggu tanggal 6 Desember adalah ibadah terakhir Sekolah Minggu untuk tahun 2020. Ya, jangan sedih adik-adik ya. Karena nanti kita akan lanjut lagi, kita akan ibadah kembali nanti tanggal 17 Januari 2021. Ya, jadi adik-adik libur Sekolah Minggunya. Tapi harapan Abang Noval, harapan kakak-kakak guru Sekolah Minggunya nih, adik-adik tetap beribadah. Ibadahnya silakan beribadah bersama orang tuanya di rumah ya adik-adik ya. Tetap ibadah di rumah saja adik-adik. Oke adik-adik ya, selamat liburan. Nah, berikutnya Abang Noval juga nggak bosan-bosan ngingetin adik-adik ya untuk tetap menjaga kesehatan ya, pakai masker apabila keluar rumah ya, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak adik-adik apabila di keramaian. Oke adik-adik, itu saja pesan-pesan atau pengumuman dari Abang Noval ya. Sampai jumpa di ibadah Sekolah Minggu HK Tanjung Priok berikutnya. Selamat hari Minggu, dadah.